Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ayu Rembulan dari jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, kali ini kita akan membahas mata kuliah Ummul Quran mengenai tentang Amsal Al-Quran. Apa sih Amsal Al-Quran? Jika ingin tahu, tonton sampai akhir ya teman-teman. Amsal adalah bentuk jamak dari masal berupa perumpamaan di dalam Al-Quran yang mengungkapkan berbagai penjelasan dari esensi sebuah maksud dari ayat. Amsal Al-Quran adalah ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran yang memiliki gaya bahasa yang indah, di mana terbentuk persamaan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, baik jelas atau tidak, sehingga kita dapat lebih mudah untuk memahami dan dijadikan sebagai pelajaran. Nah, berapa sih jumlah masal dalam Al-Quran? Menurut Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kata mashal dalam Al-Quran dengan makna perumpamaan dan penyerupamaan terdapat sebanyak 40 kali dalam bentuk lafaz mashal dan 22 kali dalam bentuk lafaz mashal dan 3 kali dalam bentuk lafaz masaluhum. Amsal Al-Quran merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah yang terdapat dalam Al-Quran. Pada dasarnya, Amsal Al-Quran bertujuan untuk mengeluarkan sesuatu yang masih samar kepada sesuatu yang jelas, sehingga manusia dapat menangkap apa yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut. Berbagai macam cara yang digunakan Al-Quran dalam menyampaikan pesan, diantaranya berbentuk pernyataan langsung yang mengarah pada perintah atau larangan, bentuk pertanyaan, pemaparan kisah-kisah yang mengandung hikmah, serta yang tidak kalah menariknya adalah bentuk pemisalan sesuatu yang abstrak. Selanjutnya yaitu rukun-rukun amsal. Rukun-rukun amsal ada 3. Yang pertama, yang disumpahkan sering disebut dengan istilah musyabbah. Yang kedua, hal lain yang dijadikan perumpamaan yang biasa dijadikan perumpamaan atau lazim yang biasa disebut musyabbabih. Dan yang ketiga yaitu alat perumpamaan, yaitu alat dalam istilah Arab sering disebut dengan adat tashbih. Maksudnya, alat yang biasa digunakan untuk penggunaan huruf kaf atau kata matsal, mitsil, dan lainnya. Dan yang keempat yaitu tema perumpamaan yang biasa disebut dengan wajhul syabbah. Contohnya, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathal habbatin ambatas sab'a sanabila kulli sunbulatin mi'atun habbah. Ayat ini menunjukkan betapa tinggi nilai suatu amal yang awalnya kecil namun bisa jadi besar nantinya. Maka infak diumpamakan dengan suatu yang benih tumbuh yang kalau ditanam akan menghasilkan panen yang banyak. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis amsal. Jenis-jenis amsal ada 3 macam, yaitu yang pertama amsal musyarrah, maksudnya sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz matsal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih perumpamaan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Contoh tentang orang-orang munafik dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 17-19. Dan yang kedua yaitu amsal kaminah, yaitu di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil tetapi menunjukkan makna-makna yang indah. Contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 68. Dan adapun yang ketiga yaitu amsal musalah. Amsal musalah yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas. Contohnya dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Dan selanjutnya yaitu faedah-faedah amsal. Yang pertama, menampilkan makul dalam bentuk yang konkret dan dapat dirasakan oleh indera manusia. Dan yang kedua, menggunakan hakikat-hakikat sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu yang tampak. Dan yang ketiga, menghimpun dan mengumpulkan makna yang menarik dan indah dalam satu ungkapan padat. Dan yang keempat, menjauh dan menghindarkan jika isi matsal berupa sesuatu yang dibenci oleh jiwa.
Baiklah, cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Dan apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Ungdur makola, walatang zulman kola. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.